Piala Dunia memang menjadi ajang tertinggi yang begitu diimpikan setiap pesepak bola. Dan wajar, semua negara punya cita-cita untuk bisa ikut hegemoni sepak bola terbesar itu. Tak terkecuali Indonesia, di mana dengan penambahan kuota Asia dari FIFA, pada akhirnya membuat setiap tim di Asia yang lolos ke round 3 punya peluang besar untuk bisa lolos. Meskipun sudah pasti, 99% slot yang ada akan terisi Jepang, Australia, Korea Selatan, ataupun Iran. Namun dengan kuota 8,5, sejatinya semua punya peluang untuk lolos. Tak terkecuali Indonesia yang meskipun jadi tim paling nggak diunggulkan, bukan berarti harapan itu nggak ada walaupun hanya 1% sekalipun. Dan itulah yang coba disampaikan Nathan Chuaon saat interview bersama FIFA, yang mana Nathan yakin jika peluang Indonesia itu akan tetap ada untuk lolos ke Piala Dunia. Namun di satu sisi, apa yang menjadi keyakinan Nathan ini justru mendapatkan tanggapan gak enak dari media Vietnam serta China. Tiap dua negara itu bahkan gak segan mengatai Nathan sebagai orang gila yang terlalu tinggi angan-angannya. Sesuatu yang kemudian membuat Mas Tejo yang selama ini kita kenal kalem, seketika langsung membalasnya dengan sebuah jawaban yang cukup menyakitkan. Apa yang ditunjukkan timnas Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir memang menunjukkan sebuah progres yang cukup berarti. Dan setelah semua hal yang terjadi, kini fokus timnas senior adalah sebisa mungkin untuk bisa menembus kebalnya dinding ke Piala Dunia. Yap, bukan rahasia lagi kalau grup C menjadi grup yang paling berat, sebab di sana terdapat 3 tim unggulan atau yang bisa dibilang langganan Piala Dunia. Terlebih, semua juga tahu kalau negara-negara di grup C kayaknya punya siasat licik masing-masing buat mengerjai Indonesia. Itulah kenapa 99% perjuangan para penggawa Garuda dijamin akan sangat berat. Sejatinya Pak Erick Thohir selaku ketum PSSI juga tahu kalau di round 3 nanti persaingan bisa 2-3 kali lipat lebih sulit. Maka dari itu, sebisa mungkin beliau melakukan beberapa cara agar bisa membuat tim Garuda tampil maksimal. Dan selain menambah kekuatan di sektor staf pelatih dengan mendatangkan Yong Ki-hun sebagai asisten baru Coach Shin yang bertugas menjadi pelatih striker. Pak Erick menjamin kalau dengan waktu yang tersisa, penambahan pemain baru akan terus diupayakan semaksimal mungkin. Terutama untuk nama-nama yang mungkin udah familiar seperti Martin Paes, Kevin Dix, dan Ole Rummenigge. Kemudian jangan lupakan juga 2 nama pemain tengah dan belakang yang kemarin di-spill Pak Ari Yassin-Lingard. Yang mana banyak yang memprediksi kalau itu adalah McLean dan Tristan Guyer. Namun apapun itu, kita percaya kalau PSSI bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu. Sementara itu media Vietnam dan China nggak tahu kenapa sekarang makin jadi sering banget julitin Indonesia, bahkan sampai ke pemain-pemainnya. Sebagaimana dilansir dari Soha, Nathan Chuaon yang kemarin dalam interview bersama FIFA menegaskan kalau Indonesia punya peluang bagus untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dengan format baru yang ada, disebut Soha sebagai sebuah ambisi gila yang masuk kategori keajaiban. Tentu saja apa yang dikatakan media tersebut seolah meremehkan betul Indonesia bakal jadi bulan-bulanan di grup C. Benar memang tim Garuda adalah yang terlemah dari sisi ranking. Benar memang tim Garuda nggak punya pengalaman. Tapi bukan berarti Indonesia bisa disamakan dengan Vietnam yang ketika itu babak belur di round 3. Sebab bagaimanapun, dengan segala hal yang ada di timnas Indonesia, setidaknya finish di posisi 4 adalah hal yang masih bisa diperjuangkan secara realistis. Untuk kemudian habis-habisan di round 4. Kemudian untuk China, mereka bilang Indonesia hanya bisa mengandalkan naturalisasi. Tapi apa kabar dengan timnas Prancis yang juara dunia? Atau Maroko yang di 2022 kemarin tembus semifinal? Dan apa kalian nggak ngaca? Kalian juga pemain naturalisasi loh. Bedanya, kalian bayar mahal untuk bujuk pemain itu jadi warga negara China. Sedangkan kami tidak. Karena mereka bagaimanapun masih punya darah Indonesia. Dan nasionalismenya pun nggak usah diragukan lagi. Di sisi lain, mendengar dirinya dikatain gila, serta Indonesia yang diremehkan kayaknya nih membuat Nathan yang selama ini kalem beneran nggak bisa terima. Ya, menurut Nathan, sebagaimana dilansir dari Occasion, Vietnam hanya iri melihat Indonesia menjadi semakin kuat, sedangkan mereka mengalami kemunduran. Sehingga Nathan pun menegaskan, kalau sebaiknya media di sana fokus aja ngurusin segala permasalahan di dalam tubuh timnas Vietnam, ketimbang ngurusin negara lain. Wong timnas mereka aja nggak pernah menang juga kan belakangan ini. Di senior keok mulu, mana mandul pula, gak bisa bobol Indonesia. Di U23, keok di SEA Games. Di Piala AFF U19 gak lolos grup. Sedangkan Indonesia juara, dan di AFF U16 dihajar 5-0. Lantas atas dasar apa mereka berani mengata-ngatai timnas Indonesia gitu loh? Soal mimpi dan harapan lolos Piala Dunia. Ya udah sih, semua berhak bermimpi kok. Kalian pun bebas gitu loh bermimpi itu, Vietnam ataupun China. Terlepas dari apapun, intinya wajar kalau dua negara tadi merasa sebel sampai julid semacam itu. Akan tetapi ketimbang ngiring-ngiring gak jelas, kenapa gak coba melakukan hal-hal yang dianggap bisa membuat lebih kuat? Khususnya si Nguyen tuh. Mendingan sadar diri, sadar posisi. Kalian tuh sekarang gimana? Amburadul. Ingat, amburadul.